Pemirsa, seorang dokter yang merawat 190 pasien corona di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan tak kunjung menerima insentif yang dijanjikan oleh pemerintah. Selain kecewa, Dr. Sugi Wibowo mengaku terkadang hanya bisa meneteskan air mata ketika istrinya menanyakan uang untuk membeli susu anaknya yang berusia 3 bulan. Seperti inilah aktivitas Dr. Sugi Wibowo bersama 5 orang perawat medis yang merawat pasien COVID-19 di Hotel Harper, Makassar, Sulawesi Selatan yang difungsikan sebagai tempat karantina pasien corona. Sugi Wibowo merupakan satu-satunya dokter yang ditugaskan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Maros untuk menangani 190 pasien corona tanpa gejala. Selama sebulan lebih merawat pasien COVID-19 ini, Sugi tak kunjung menerima uang insentif yang dijanjikan oleh pemerintah. Sugi pun mengaku rindu dengan anak dan istri, karena selama bertugas di tempat karantina, ia hanya bertemu melalui video call. Bahkan saat sang istri menanyakan uang untuk membeli susu anak mereka, Sugi yang belum menerima insentif hanya dapat meminta istrinya untuk bersabar. Nggak bisa pulang, Bu. Sabar, Ki. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Dr. Sugi Wibowo, satu-satunya dokter yang menangani pasien COVID-19 di salah satu lokasi karantina di Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Sugi. Waalaikumsalam, Mbak Uci. Baik, Dr. Sugi, benar Anda tidak menerima insentif? Alhamdulillah, Mbak. Semalam itu udah terima. Saya dalam kesempatan itu. Baru semalam begitu, setelah iya, berapa bulan bertugas di sana? 1 bulan lebih, Mbak. Ini makanya di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Maros, Kepala Dinas Kesehatan Maros. Alhamdulillah aspirasi kami akhirnya terrealisasi, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Tenaga medis yang lain juga di sana sudah menerima insentif juga? Alhamdulillah, Mbak. Yang sama-sama saya bertugas di sini, alhamdulillah sudah terima juga tadi malam, Mbak. Besarnya sesuai yang dijanjikan pemerintah pusat begitu, Dr. Sugi? Seperti itu, Mbak. Besarannya seperti yang dijanjikan oleh Pak Presiden Jokowi, alhamdulillah, Mbak. Baik. Pemerintah Kabupaten Maros menepatinya, Mbak. Baik, Dr. Sugi, Anda betul satu-satunya dokter yang menangani pasien COVID-19 di sana, Pak? Iya, Mbak. Saat ini memang saya sendiri dokter di sini, Mbak, ditemani oleh 4 perawat, 1 driver ambulans dan 14 relawan. Menangani saat ini 201 peserta. 201 peserta. Bagaimana Pak selama berbulan-bulan ini merawat pasien sebegitu banyaknya? Alhamdulillah, karena kegiatannya di sini udah terprogram, Mbak. Pagi itu ada kegiatan olahraga, kalian berjemur. Di pagi hari itu, di siang hari mereka kembali ke kamar untuk karantina kembali. Saya cuma melaksanakan medisnya, Mbak. Apabila peserta ini ada gejala, contoh kayak batuk, sakit kepala, demam, kami menanganinya, Mbak, dengan pemberian obat sesuai dengan gejalanya, Mbak. Karena di sana pasiennya yang tanpa gejala begitu, tapi positif betul, corona Mbak, begitu ya, Dokter Sugi? Betul, mereka OTG, orang tanpa gejala tapi positif corona, Mbak. Pasien-pasiennya itu positif. Anda satu-satunya dokter di sana yang merawat lebih dari 200 pasien. Ini pembagian jadwalnya bagaimana kalau hanya ada satu dokter di sana? Jadi kalau masalah tanggung jawab, istilahnya kan saya penanggung jawab di sini, Mbak, penanggung jawab medis. Ya harus standby 24 jam lah, Mbak, karena perawat saya kalau menerima istilahnya keluhan dari peserta, itu menyampaikan kepada saya, otomatis saya harus bergerak, Mbak, nggak tinggal diam, seperti itu, Mbak. Jadi di sini keluhan kita nggak tahu jam berapa keluhan datang. Kadang biasa tengah malam, subuh, seperti itu, Mbak. Jadi harus siap 24 jam ya? Harus siap siaga 24 jam, Mbak. Suka dukanya apa, Dokter Sugi, di sana? Alhamdulillah kalau masalah suka, alhamdulillah saya banyak kenalan baru, Mbak. Banyak teman baru di sini karena peserta otomatis kenal saya dan saya juga kenal peserta. Dan ada beberapa peserta yang sudah sembuh, istilahnya yang sudah dinyatakan negatif, pulang kembali ke daerahnya. Bahkan menyempatkan diri untuk datang membawakan saya beberapa makanan, Mbak, seperti itu. Baik, kalau dukanya seperti apa, Dr. Sugi? Dukanya, ya itu tadi, Mbak, dukanya itu ya kurang istirahat. Yang tidur saya itu mungkin paling banyak 3-5 jam sehari, Mbak. Jadi 3-5 jam itu pun kadang saya jam 3 subuh baru tidur, bahkan biasa habis sholat subuh baru tidur, Mbak. Nanti bangun setengah 8 udah mulai lagi aktivitas. Baik, itu, Mbak. Dr. Sugi, ini di
dalam video yang kita lihat di layar, Anda sering video call ya dengan keluarga ya, Dr. Sugi ya. Betul sekali, Mbak. Bagaimana respon keluarga, istri juga anak? Apakah rindu begitu dengan Anda? Kalau masalah rindu, Mbak, itu udah nggak tertahankan lagi, Mbak. Rindu itu sudah ada air mata, sisa air mata yang mewakili, Mbak. Kalau masalah rindu, Mbak, setiap video call sama anak, sama istri itu pasti air mata, Mbak, yang ngalir. Tinggal di mana, Dr. Sugi, keluarga? Keluarga tinggal di daerah Antang, Mbak, di Makassar, Mbak. Harus berjauhan dulu ya, karena juga Harus khawatir berjauhan. jika pulang ke rumah. Betul. Berapa lama dokter sudah kesehatan tidak terganggu. bertemu? Ini sudah hampir 6 minggu, Mbak, saya ketemu sama anak istri. Dokter Sugi kan sudah menerima insentif begitu ya, berarti sudah tidak kesulitan lagi membeli susu buat anaknya? Alhamdulillah, Mbak, pas terima, saya langsung kabari saya punya istri di rumah. Alhamdulillah dia sangat bahagia sekali, sangat senang sekali. Istilahnya yang selama ini yang menjadi pertanyaannya udah terjawab, Mbak. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali, Mbak. Kalau alasannya kenapa 1 bulan lebih begitu baru keluar insentifnya, kenapa? Nah, kalau masalah itu, Mbak, dari awal saya sudah jelaskan, itu masalah pimpinan. Saya nggak pernah tahu masalah pengaturan sistem bagaimana cara pengaturan dananya apa dan segala macamnya, Mbak. Itu kan istilahnya kalangan kepala dinas, bupati, Pak Sekda itu yang tahu semua, Pak. Saya nggak ngerti masalah alur dananya itu dari mana dan kemana seperti itu, Mbak. Saya cuma istilahnya menjalankan tugas. Tujuan saya memang pertama itu, Mbak, menjalankan tugas ini karena kemanusiaan, bukan karena itu tadi, bukan karena insentif apa dan segala macam yang dijanjikan oleh pemerintah, bukan karena itu, Mbak. Awal saya bertugas tanggal 25 itu memang karena sukarela. Saya memang menawarkan diri. Bukan saya ditugaskan, tapi saya yang menawarkan diri, Mbak, untuk mau bekerja di sini seperti itu. Baik, jadi sudah bisa beli susu buat anaknya ya? Alhamdulillah sekali, Mbak. Baik, Sudah bisa alhamdulillah. terpenuhi Terima kebutuhan, kasih, Mbak. Dokter Sugi sudah berbagi cerita bersama kami di Ini Sore. Sama.